teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Udah lama banget ya nggak upload video karena lagi sibuk kemarin, dan ini aku sempatin waktu lagi untuk bahas soal terkait FR ujian berdasarkan tahap pertama. Oke, tapi untuk di YouTube ya teman-teman, itu hanya garis besarnya aja ya. Tapi kalau misalnya untuk lebih detailnya lagi nih ya, dan untuk soal contohnya seperti ini ya. Untuk soal anemia pada remaja sebenarnya ini hanya kulit luarnya aja ya, dan untuk di dalam-dalamnya terkait bagaimana dosisnya, kemudian yang lain-lain itu biasanya aku bahas di dalam grup. Nah, jadi untuk di YouTube itu hanya lapisan luarnya aja yang aku bahas ya. Jadi gambarannya itu kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau dapetin lagi di dalamnya bagaimana terkait misalnya nih dosis anemia pada remaja itu berapa aja, kalian bisa bergabung nih dengan pembelajaran aku di dalam grup Telegram teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang mau bergabung, silahkan klik link WA admin yang ada di description box aku. Oke, kita tanpa lama-lama langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, aku semangat banget nih karena apa, udah lama gak ketemu kalian, dan kita bahas soal-soal lagi. Kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Kita baca dulu pertanyaannya. Oke, trik cepat menjawabnya itu kita langsung ke pertanyaannya ya. Apa permasalahannya? Nah, yang ditanyakan apa intervensi yang paling tepat untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya. Oke, jadi di sini remaja putri usia 15 tahun ya, dia mengalami pusing, lemah, sulit berkonsentrasi di sekolah, kemudian HB-nya ada 8,5 gram per dl. Nah, kemudian dia sering makan mie instan ya, dan jarang makan sayur ataupun daging, sehingga menyebabkan HB-nya itu rendah, yaitu 8,5 gram per dl. Nah, jadi untuk anemia ya, tingkat anemia atau kadar HB normalnya pada remaja putri, remaja putra, anak-anak, orang tua, wanita hamil, wanita tidak hamil itu berbeda teman-teman. Dan nanti untuk itu akan dibahas di grup ya. Itu soal malam ini bakal keluar teman-teman. Jadi buat kalian yang mau bergabung, silakan bergabung, masih bisa bergabung. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat dulu. Kira-kira untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya itu bagaimana? Kita lihat memberikan suplemen zat besi dan edukasi pola makan bergizi seimbang. Oke, kemudian yang B menyarankan remaja untuk lebih banyak istirahat tanpa perlu intervensi medis. Yang C memberikan transfusi darah untuk meningkatkan kadar HB lebih cepat. D mengurangi konsumsi makanan berlemak tanpa menambah asupan zat besi. Yang E menunda pemberian suplemen karena HB masih di atas 7 gram per dl. Oke, untuk pemberian transfusi itu dilakukan apabila HB-nya kurang dari 7 ya teman-teman. Di sini pasiennya masih 8,5 gram %. Nah, yang bisa dilakukan intervensinya itu adalah memberikan tablet FE dan juga edukasi terkait pola makan bergizi seimbang. Karena apa? Dari riwayat kehidupannya sehari-hari itu dia sering mengonsumsi mie instan dan jarang makan sayur ataupun protein hewani maupun nabati teman-teman. Maka jawaban untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita baca bareng-bareng pertanyaannya dulu. Berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat, apa langkah terbaik untuk meningkatkan efektivitas program ini? Oke, kita lihat. Ini program pemerintah yaitu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah. Ya, jadi itu ada ya biasanya tiap bulan ya, itu orang-orang puskesmas ya turun lapangan. Aku karena aku di rumah sakit, jadi aku nggak pernah turun ke sekolah-sekolah untuk pemberian tablet tambah darah. Tapi waktu aku sekolah dulu itu ada diberikan tablet tambah darah oleh orang-orang puskesmas ya, entah itu bidan ataupun perawat maupun dokternya. Nah, kemudian setelah 6 bulan ya masih banyak siswa yang mengalami anemia. Harusnya setelah diberikan tablet tambah darah itu dievaluasi ya, biasanya mengalami kenaikan HB-nya sekitar 1 bulan ke depan ya teman-teman ya. Tetapi setelah 6 bulan dilihat ya, dievaluasi itu tetap masih ada yang mengalami anemia teman-teman. Nah, kira-kira artinya program ini berjalan kurang efektif teman-teman ya. Kenapa? Karena masih ada juga yang mengalami anemia padahal sudah diberikan tablet tambah darah. Nah, kira-kira di mana ini salahnya ya? Nah, kita bisa lihat dari apakah dia sudah patuh terhadap cara minum tablet tambah darah ya. Kemudian apakah dia
sudah teredukasi dengan baik ya, atau jangan-jangan tablet tambah darahnya tidak diminum karena takut dengan efek sampingnya, yaitu salah satunya mual dan konstipasi teman-teman. Maka untuk meningkatkan efektivitas program ini itu adalah perlu edukasi tentang manfaat tablet tambah darah dan juga cara mengatasi efek samping. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman ya, aku sendiri tuh juga nggak nyaman sama efek samping dari tablet tambah darah karena bisa bikin mual muntah teman-teman. Nah jadi perlu nih, karena mungkin ya siswa ya masih anak-anak masih remaja ya, jadi masih kurang nih pengetahuan dan edukasinya, maka perlu diberikan edukasi terkait apa aja manfaat tekanan darah tablet tambah darah. Salah satunya adalah untuk mencegah anemia ya. Kalau misalnya remajanya udah anemia, itu bakal merusak generasi berikutnya ya, karena apa, perempuan-perempuan remaja putri ini nanti kedepannya kan pasti bakal menikah, hamil, punya anak ya. Kalau misalnya dia sendiri anemia, otomatis nanti bakal menurun nih ke anaknya ya, dan juga terganggu juga dengan kecerdasan anaknya nanti mau jadi gimana nih generasi emasnya ya. Nah untuk mengatasi efek samping itu juga perlu dikasih tahu, edukasi sama remaja-remaja tersebut supaya dia tahu nih kalau misalnya habis minum tablet tambah darah mual muntah ya, itu sebaiknya diminum di malam hari aja, dan juga diminum barengan dengan vitamin C ya, biar penyerapannya juga lebih maksimal. Kemudian harus perbanyak makan sayur ya, selain untuk membantu meningkatkan HB, juga untuk mencegah konstipasi tersebut. Sayur dan buah itu juga penting. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3 kita baca. Seorang remaja laki-laki usia 17 tahun didiagnosis anemia berat dengan HB 5,8 gram per dl. Ia mengeluh sesak nafas saat beraktivitas dan tampak lemah. Nah, apa tindakan medis yang harus dilakukan terlebih dahulu? Oke, jadi di sini tindakan medis yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Kita lihat HB-nya itu 5,8 gram persen. Ini udah di bawah 7. Nah, kalau udah di bawah 7 itu harus dilakukan transfusi darah. Karena apa? Beresiko nanti makin turun ya. Ditambah lagi udah ada keluhan yaitu sesak nafas. Nah, kenapa HB rendah bisa berhubungan dengan sesak nafas? Karena kadar oksigen di dalam darah itu kurang, teman-teman. Jadi, kalau HB itu rendah, pastinya kadar oksigen itu berkurang di dalam darah sehingga timbullah sesak napas. Makanya kalau orang HB-nya rendah itu perlu dipasangkan oksigen, teman-teman ya. Karena apa? Kadar oksigen dalam darahnya itu rendah. Seperti itu. Nah, harus diberikan transfusi darah segera ya untuk mengatasi anemianya berat. Nah, 5,8 itu anemia berat, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita baca dulu ya pertanyaannya. Apa strategi penanganan yang paling tepat untuk mencegah anemia berulang? Oke, yang ditanyakan strategi penanganan nih yang paling tepat untuk mencegah anemia berulang. Kita lihat di sini remaja putri 16 tahun, anemia ya, yaitu HB-nya 7,5 gram per dl. Ternyata dia mengalami menstruasi yang berkepanjangan setiap bulan dan mengonsumsi makanan rendah zat besi. Nah, jadi anemia ini rentan banget terjadi pada remaja putri. Kenapa? Karena ada menstruasi ya, teman-teman ya. Darah kita keluar selama 1 minggu. Kayak gitu, bahkan misalnya ada yang gangguan menstruasi bisa sampai 2 minggu, lebih dari seminggu ya. Dan kalau misalnya tidak tercukupi zat besi dan juga makanan-makanan yang tidak mengandung zat besi, itu bisa menyebabkan anemia kayak gitu. Nah, jadi cara mencegah anemia berulang itu bisa dengan dilakukan pemberian tablet tambah darah tersebut, teman-teman. Dan sarankan pola makan yang kaya zat besi. Nah, di sini dia riwayatnya mengonsumsi makanan yang rendah zat besi, teman-teman. Oke, jadi salah satu zat besi itu ada daging merah ya, protein hewani, ikan ya, ayam dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk penanganan pencegahan anemia berulang itu bisa diberikan tablet tambah darah ya, dan menyarankan pola makan kaya zat besi. Karena apa? Tiap bulan pasti mengalami menstruasi, maka perlu rutin mengonsumsi tablet tambah darah terutama di saat haid. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Next kita ke soal yang terakhir. Oke, next ke soal nomor 5, kita baca pertanyaannya. Sebuah studi menemukan bahwa banyak remaja putri tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah karena takut efek samping seperti mual dan konstipasi. Nah, apa strategi terbaik untuk meningkatkan kepatuhan mereka? Oke, strategi terbaik nih untuk meningkatkan kepatuhan mereka ya. Jadi di sini banyak remaja putri yang tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah.
karena takut efek sampingnya tadi ya, seperti di soal nomor 2 ya kalau nggak salah, yaitu mual dan konstipasi. Nah itu salah satu penyebab mereka nggak mau mengonsumsi tablet tambah darah, rasa tidak nyaman tersebut. Nah di sini perlu diedukasi teman-teman ya, kemungkinan mereka emang minim pengetahuan, jadi perlu diedukasi yaitu terkait manfaat dan cara mengatasi efek samping tablet tambah darah. Efek samping dari apa? Mual dan konstipasi. Nah mual itu bisa atasi dengan misalnya minum di malam hari sebelum tidur, ataupun bisa juga untuk untuk penyerapannya lebih bagus bisa dengan vitamin C ataupun jus jeruk ya teman-teman, jangan minum sama susu ataupun teh. Nah kemudian kalau untuk konstipasi itu bisa perbanyak sayur dan serat ya, seperti sayur dan buah kayak gitu. Nah jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Ini soalnya tadi mirip-mirip seperti soal nomor 2 teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini 5 soal aja ya. Semoga bisa membantu persiapan kalian untuk tahap 2. Semoga 5 soal ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya kalian mau bergabung ke dalam pembelajaran grup aku di Telegram, itu kalian silahkan aja klik link WhatsApp admin yang udah aku cantumin di description box aku. Dan juga kalau misalnya kalian mau ikutan try out Sobat P3K itu juga bisa ya, silahkan klik aja di description box-nya. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh. Dan apalagi ya, di dalam grup Telegram aku itu udah ada kuis harian setiap Senin sampai Jumat dan juga pembahasan dengan video. Kemudian ada tryout setiap bulannya teman-teman ya, tryout tiap bulan. Kemudian pembahasannya juga dengan video. Kemudian apalagi ya, ada ebook ya, kalian bisa dapetin ebook. Kemudian ada materi-materi terkait kebidanan, itu banyak banget materinya, bisa kalian akses. Dan limited ya, unlimited teman-teman, nggak ada batasan waktu. Kapan-kapan kalian bisa akses ya, seperti itu. Jadi untuk ya kayaknya segitu aja informasi yang bisa aku berikan teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian masih mau bergabung, masih bingung nih apakah masih bisa bergabung, masih bisa teman-teman, silahkan chat aja WA admin group. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada kurang ataupun salah kata, aku mohon maaf. Dan juga ya sampai ketemu di next video. Bye bye.